Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, One Piece akan kiamat. Yap, setidaknya itulah pesan pertama yang keluar dari mulutnya Vegapunk, bahwa dunia akan tenggelam di bawah lautan. Dimana ucapan itu terlontar dalam pesannya Vegapunk yang telah ia buat sebagai suatu persiapan kalau dia akan mati karena hal kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kesalahan apa yang dilakukan oleh Vegapunk itu? Dan untuk mengetahui itu, jelas pertama kita akan membedakan kesalahan Vegapunk yang sudah diketahui. Karena sejauh ini yang kita ketahui adalah Vegapunk telah mempelajari abad kekosongan, yang mana itu merupakan hal tabu yang harusnya dihindari jika tidak mau berurusan dengan world government. Dan karena Vegapunk telah melakukan hal itu, maka kematian Vegapunk pada dasarnya sudah bisa ditebak atau diketahui. Nah, maka dari itu seorang Vegapunk menciptakan pesan ini dan menyampaikan kalau dunia akan dalam bencana. Tetapi sepertinya kesalahan Vegapunk ini jugalah yang membuat bencana itu di dunia. Yap, Vegapunk telah membuat Mother Flame. Kenapa? Karena seorang dragon sendiri tak percaya kalau Vegapunk akan membuat senjata seperti itu, sementara Yok bisa membuatnya. Artinya senjata ini memang didasari dari Vegapunk, dan Vegapunk mungkin menyadari kalau itu adalah kesalahannya. Dan kesalahan Vegapunk inilah yang menyebabkan banjir di dunia atau bencana yang dikatakan oleh Vegapunk itu. Karena kita sangat tahu ya bahwasannya setidaknya efek dari serangan Mother Flame pada saat itu, selain membuat pulau Lulusia menghilang dan membuat lubang besar di sana, di chapter itu kita dijelaskan juga beberapa tempat mengalami volume atau debit air laut mereka itu menaik atau meninggi. Nah, bayangkan saja jika pemerintah dunia meminta Yok untuk membuat yang banyak dari Mother Flame ini, maka akan ada banyak Mother Flame. Jadi tinggal bayangkan saja jika ada 50 Mother Flame membuat lubang di lautan One Piece, otomatis pulau-pulau akan tenggelam karena air laut yang mengalami suatu kenaikan. Bagaimana jika Yok gagal membuatnya? Ya, tetap saja karena pemerintah dunia pada saat ini telah memilikinya satu, dan satu itu bisa ditembakkan sebanyak 50 kali jika Im Sama mau. Itulah yang mungkin telah dipikirkan oleh Vegapunk, dan Vegapunk akan membuat suatu peringatan kepada semua orang bahwa banjir ataupun kenaikan air laut itu pasti akan datang cepat atau lambat. Dimana hal yang memperkuat hal ini adalah kita bisa berkaca dari Water 7 aja lah, yang dimana lokasinya dekat dengan Enies Lobby, dimana Enies Lobby sendiri ada lubang besar di sana yang mirip dengan apa yang terjadi kepada Lulusia Kingdom. Kita tahu ya kalau di Water 7 itu terjadi suatu kejadian alam yang disebut Laguna, dimana air laut cukup meningkat dan mampu menenggelamkan sebagian kota di tempat itu. Jadi, sekali lagi, ini merupakan pesan peringatan Vegapunk sebelum semuanya terjadi. Tapi bagaimana jika efek banjir itu berasal dari Redland yang akan dihancurkan? Itu mungkin benar ya, karena pastinya dengan hancurnya Redland itu akan menyebabkan air yang awalnya tenang ataupun terhalang dinding itu akan liar bertemu dan tentu saja akan sangat kacau, atau akan tambah naik seperti batu yang kita tenggelamkan ke suatu ember. Namun pertanyaannya, kenapa para paus ingin itu terjadi? Ya, para paus diketahui memiliki hobi membenturkan kepalanya ke arah Redland, dan belum diketahui apa tujuannya, tapi tentu saja itu pasti berusaha untuk menghancurkan Redland. Nah, bagaimana jika hancurnya Redland ini justru sebaliknya, yaitu sebagai solusi dari masalah volume air laut yang meningkat? Karena diketahui paus ini adalah makhluk yang cukup sensitif dengan perubahan iklim di sekitarnya. Tapi di mana logikanya? Bagaimanapun jika Redland dihancurkan dan batu-batu itu masuk ke dalam air, itu justru akan memperparah keadaan. Ya, itu benar. Tetapi coba sekarang berpikir, bagaimana jika kehancuran itu dibarengi dengan suatu reaksi ilmiah yang akan terjadi? Yap, bagaimana dengan menghancurkan Redland dari bawah, itu akan membuat apa yang berada di bawah Redland akan keluar. Yap, lava. Dimana secara umum hal yang menyebabkan terbentuknya gunung maupun tebing, salah satu faktor utamanya adalah pemanasan dari dalam perut bumi. Artinya tumbuh tebing Redland ini berawal dari situ. Dan pastinya kita tidak lupa ya, saat Mugiwara Ichigo menuju Fishman Island yang sangat berdekatan dengan Redland tentunya, menariknya adalah di sana di bawah laut itu banyak sumber lava di sana yang menyala. Jadi
atas hal itu. Ada skenario menarik di sini jika Redline dihancurkan dengan brutal dan membuat lava di bawahnya keluar. Hal itu bisa membuat air laut mengalami suatu penguapan dan tentu saja mengurangi volume dari air itu sendiri. Nah, jika skenario ini benar, maka ini akan nyambung dengan beberapa poin seperti Joy Boy. Jika Redline dihancurkan, maka nyawa-nyawa yang ada di Fishman akan terancam. Maka dari itu juga kenapa Joy Boy sangat ingin menaikkan para Fishman ke daratan dengan Noah. Tapi karena Noah sudah dihancurkan, dan jika Luffy yang nanti akan menghancurkan Redline itu, maka jelas ramalan Madame Shirley akan tepat. Karena ulah Luffy menghancurkan Redline, membuat lava di bawah laut menyala, tentu saja Fishman Island akan hancur karena hal itu. Jadi sekali lagi, ramalan Madame Shirley itu akan tepat kepada Luffy. Lalu di sisi lainnya ini mungkin juga akan terhubung dengan plot Wano. Coba bayangkan dari mana air tawar yang ada di Wano itu tertampung di sana. Menurut dari penjelasan bapaknya Oden, harusnya itu adalah air hujan yang ditampung di tempat itu. Karena air asin yang menguap akan berubah menjadi air tawar saat hujan. Tapi tidak mungkin akan hujan sebanyak itu airnya bukan? Kecuali itu berasal dari penguapan air laut yang sangat brutal. Ditambah di Wano sendiri juga banyak sumber lava di sana. Bahkan kita bisa melihat di perairannya terdapat semacam lava yang beku membentuk bebatuan aneh di sana. Artinya dahulu Joy Boy sempat melakukan suatu rencana ini untuk menghancurkan Redline, dan mungkin saja lobang yang ada di bawah Redline itu adalah ulahnya Joy Boy. Dan mungkin alasan sebenarnya Joy Boy meminta maaf kepada rakyat Fishman karena gagal menepati janjinya itu. Sebelumnya, Joy Boy sempat berulah di sana yang membuat lava di sana menyala. Maka dari itu, demi proyek itu berjalan, Joy Boy menciptakan Noah untuk menampung semua Fishman dan mengevakuasinya ke atas. Namun, rencana itu gagal. Jadi pada intinya adalah menyala. Dan cara terbaik mengatasi kenaikan air laut adalah menghancurkan Redline dan membuat skenario penguapan air. Dan coba kenapa Dragon memiliki kemampuan tentang badai, itu mungkin berfungsi sebagai jalur ditaruh kemana hujan itu nantinya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?